Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusli, mahasiswa dari Universitas Patompo, Prodi Teknik Sipil, akan membawakan materi yang berjudul Humas. Oke, Humas saat ini banyak dipraktikkan di berbagai organisasi dalam rangka menunjang organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Profesi humas bukan hanya mengklipping berita atau mengirim surat, tetapi sebenarnya posisi humas adalah posisi yang strategis dengan banyak cerita yang harus dimiliki seseorang yang akan bergerak sebagai humas suatu instansi atau organisasi. Eksistensi humas dalam suatu lembaga atau instansi pemerintah merupakan kehausan secara fungsional dan operasional. Kelengkapan ini dianggap sangat penting karena falsafah negara dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, seperti yang dikehendaki dalam bentuk negara yang menganut sistem demokrasi. Sebagai negara demokrasi, humas berfungsi melayani rakyat karena rakyat turut mengawasi setiap kegiatan pemerintah. Apabila tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, rakyat secara cepat akan mengkritiknya. Disinilah humas berfungsi untuk mengelola informasi dan opini publik. Informasi mengenai kebijaksanaan pemerintahan disebarluaskan, opini publik dikaji dan diteliti seefektif mungkin untuk keperluan pengambilan keputusan, penentuan kebijakan selanjutnya. Di dalam pemerintahan, humas menurut Samblek Effendi 1999 diklasifikasikan menjadi humas pemerintah pusat dan humas pemerintah daerah. Kedua-duanya ini menurut mempunyai tugas yang sama walaupun ruang lingkupnya berbeda. Tugas humas pemerintah yang pertama itu menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijaksanaan perencanaan dan hasil yang telah dicapai. Kedua, menerangkan dan mendidik mengenai perundang-undangan atau peraturan dan hal yang berhubungan dengan kehidupan rakyat sendiri. Melalui humas, pemerintah juga dapat menyampaikan informasi atau menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan dan tindakan, tentu secara aktivitas dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kepemerintahannya. Adapun hal-hal yang menjadi tugas utama dari humas yaitu satu, mengamati dan mempelajari tentang hasrat, keinginan-keinginan dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat. Kedua, kegiatan memberikan nasihat atau sumbang saran untuk menggapai sebaliknya yang dilakukan oleh instansi atau lembaga pemerintah seperti dikehendaki publiknya. Ketiga, kemampuan untuk mengusahakan terjadinya hubungan memuaskan yang diperoleh antara publik dan aparat pemerintah. 4. Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang diupayakan oleh lembaga atau instansi pemerintah yang bersangkutan. Terus, hubungan komunikasi dengan kehumasan dalam pemerintah itu adalah humas pemerintah adalah aktivitas lembaga yang melakukan fungsi manajemen bidang komunikasi dan informasi kepada publik, pemangku kepentingan dan atau sebaliknya. Peran humas pemerintah sebagai koordinator, fasilitator dan diseminator. Humas komunikator yaitu humas pemerintah yang berperan membuka akses saluran dan komunikasi dua arah antara
instansi pemerintah dan publiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran Humas sebagai fasilitator. Humas pemerintah berperan menerapkan perkembangan situasi dan aspirasi publik untuk dijadikan masukan bagi pimpinan instansi pemerintah dalam pengambilan putusan. Terus humas diseminator, yaitu humas yang berperan dalam pelayanan informasi terhadap internal organisasi dan publiknya, baik langsung maupun tidak langsung. Mengenai kebijakan dan kegiatan masing-masing instansi perlu dilakukan oleh humas. Yang paling ideal adalah komunikasi aktif, menginformasikan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membentuk citra positif pada daerah tersebut di mata publiknya. Humas sebagai juru bicara pemerintah melakukan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dengan masyarakat umum dan organisasi masyarakat untuk memperjelas suatu kegiatan pemerintah daerah dalam melakukan hubungan intern dengan satuan dan peliputan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat, serta melaksanakan koordinasi atau kerjasama dengan organisasi wartawan. Maksud dan tujuan untuk melaksanakan peran humas pemerintah adalah membentuk citra positif tentang pemerintah di masyarakat. Dibutuhkanlah terobosan baru dari sebuah praktek kehumasan. Ciri dan kekasan informasi yang diharapkan menjadi kekuatan dan karakter dari konteks kehumasan kekinian. Oleh karena itu, humas mampu menjadi mainstream di tengah dominasi berita yang dimiliki segelintir media. Dan cenderung elitis. Adapun yang dimaksud terobosan itu harus mampu melampaui semata-mata persoalan kelembagaan. Kedepannya nanti semestinya sudah bisa menjawab tentang tantangannya ke humas dengan mengendapkan substansi di mana posisi otonomi daerah sesungguhnya memiliki peran yang lebih terbuka dan secara proses lebih demokratis, dengan memberikan peran yang lebih kuat pada proses informasi publik dan sekaligus pilihan pada tren teknologi. Diharapkan terjadi terobosan sehingga mampu menjadi produser informasi, memperkuat citra di mata publik, sekaligus menjadi model desain partisipasi di tingkat gagasan untuk pembangunan daerah. Humas pemerintah pada dasarnya tidak bersifat politis. Bagian humas di institusi pemerintah dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan mereka, memberi informasi secara teratur tentang kebijakan, rencana-rencana, serta hasil kerja institusi serta memberi pengertian kepada masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan dan segala sesuatunya yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Selain keluar humas pemerintah dan politik juga memungkinkan untuk memberikan masukan dan saran bagi pejabat tentang segala informasi yang diperlukan dan reaksi atau kemungkinan reaksi masyarakat akan kebijakan institusi, baik yang sedang dilaksanakan, akan dilaksanakan, ataupun sedang diusulkan. Jadi pemerintah dituntut
untuk menyediakan informasi dan mengkomunikasikannya atau mensosialisasikannya sesuai dengan keinginan masyarakat. Sebab pada dasarnya, pemerintah adalah pelayan masyarakat atau dikatakan lain dalam istilah bahasa Inggris public service yang harus memberikan pelayanan dan pengabdian terhadap masyarakat. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat merupakan tugas utama dari pemerintah. Pelayanan yang diberikan harus dilakukan sebaik mungkin sehingga terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Disinilah diperlukan peran humas di dalam pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Layanan yang bercirikan cepat, tepat, akurat harus diberikan kepada masyarakat. Karena kualitas layanan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintahannya. Jadi setiap kali muncul peraturan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi nasib masyarakat, maka pihak pemerintah berkewajiban berusaha untuk menjelaskannya kepada segenap masyarakat karena nasib mereka pun turut terpengaruh. Kebanyakan kegiatan humas di dalam pemerintahan diarahkan untuk hubungan dengan media, masalah umum, dokumentasi dan publikasi. Adapun kegiatan komunikasi dalam kehumasan mempunyai ciri-ciri tertentu. Di antaranya satu, komunikasi dalam kegiatan humas berlangsung dua arah atau secara timbal balik. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan terdiri atas informasi, kegiatan persuasif dan pengkajian pendapat umum. Tiga, tujuan yang hendak dicapai adalah tinjauan perusahaan atau organisasi tempat humas berada. 4. Sasaran yang dituju adalah khalayak internal dan khalayak eksternal. 5. Efek yang diharapkan adalah terbinanya hubungan yang harmonis antara perusahaan dan khalayak. Jadi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan satu, komunikasi adalah suatu proses pengiriman pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu dengan mengharapkan umpan balik untuk menghasilkan efek. 2. Kehumasan adalah suatu kontak atau hubungan yang diadakan oleh organisasi atau perusahaan dengan publik, baik publik internal maupun eksternal. Yang ketiga, untuk manajemen internal humas, pemerintah harus dilakukan pelatihan kehumasan di semua level organisasi. Pelatihan ini sangat berguna bagi peningkatan keahlian kehumasan. Anggota organisasi mampu memberikan kontribusi bagi organisasi yang dapat berdampak pada pembentukan citra positif organisasi. Demikian materi yang saya bawakan tadi yang berjudul apa peranan penting kehumasan dalam pemerintah. Terima kasih atas kekurangan dan kelebihannya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.